Standarisasi dalam pemberlakuan gerasi, misalnya ngertinya itu hukum fikih kan gitu Pak Karyono. Dengan menghadirkan sejumlah stakeholder yang terkait seperti pakar hukum Miyarti Gogea, pengamat Indonesian Public Institute atau IPI Karyono Wibodo, ulama Gus Soleh, dan salah satu santri Kiai Haji Imam Masum, jaringan aktivis reformasi Indonesia atau JARI 98 menggelar sebuah diskusi di salah satu hotel di kawasan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Diskusi bertajuk Ustadz Mencari Grasi kepada Presiden Joko Widodo merupakan salah satu upaya JARI dalam mencari solusi dari para pakar dalam melakukan pendampingan kasus yang menimpa Ustadz Ruhiman alias Maman. Aktivis JARI 98 Iman Sastro Direjo mengatakan sosok Ustadz Ruhiman sudah menjalani masa hukuman dengan baik dan membawa suasana positif sehingga sudah sewajarnya mendapatkan grasi. Tadi kesaksian dari murid Ustadz, terus dari Mbak Ria, dan rekam jejak Ustadz Maman yang dikenal sebagai penerus Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali di kota Bumi Tangerang, Banten. Beliau merupakan warga negara yang baik. Sebelum terjerat masalah hukum sudah berperilaku baik. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari murid beliau. Serta selama menjalankan hukuman tetap berperilaku baik dan bermanfaat bagi sesamanya. Mengajarkan ilmu kepada tahanan yang ada di sana. Ustadz Maman juga membantu petugas lapas pemuda dalam menjalankan tugasnya dengan cara melakukan berbagai kegiatan pelatihan sesama terpidana, itu atas inisiatif beliau sendiri. Jadi aku pikir dari segi keadilan, kemanusiaan, dan ketentuan hukum yang berlaku, insya Allah yakin Presiden Jokowi mengabulkan permohonan garasi untuk Ustadz Maman. Sedangkan menurut pakar hukum, dalam kasus ini lebih tepat dimintakan rehabilitas dan bukan grasi. Saya baca dari media, maka menurut saya grasi tidak tepat pada kasus ini. Yang tepat adalah rehabilitasi. Kenapa demikian? Kalau kita melihat kasus dari dijelaskan oleh santri Ustadz Ruhiman tadi dan beliau, bahwa kasus ini dianggap sebetulnya tidak memenuhi unsur pidana atau terlalu berlebihan dalam proses penjatuhan hukumannya. Ini ancaman vonisnya kalau tidak salah 17 tahun. Saya kan tidak mau masuk pada proses proses hukumnya, tapi saya melihat bahwa ada proses yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Maka kemudian kenapa kemudian saya sampaikan bahwa grasi tidak tepat? Grasi ini orang yang terpidana ini mengakui dan meminta ampun, mengakui telah melakukan tindak pidana dan kemudian meminta ampun kepada negara karena telah melanggar hukum negara. Lalu kalau apa bedanya dengan rehabilitasi? Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk meminta namanya dibersihkan. Karena memang kemudian proses hukum yang berjalan kemudian dianggap tidak benar. Jadi itu kemudian kenapa saya katakan bahwa yang paling tepat adalah rehabilitasi, bukan grasi. Yang pertama, grasi merupakan hak prerogatif presiden yang diputuskan dengan berbagai pertimbangan dan ketentuan yang berlaku. Memang ya merupakan hak setiap orang ya terpidana sejauh memang memenuhi persyaratan. Persyaratannya diatur di dalam peraturan undang-undangan. Nah, tadi disebutkan memang ada beberapa kasus ya, peristiwa di mana banyak sekali juga dari presiden yang dulu sampai Jokowi telah memberikan grasi kepada beberapa terpidana. Selain memberikan grasi juga memberikan remisi. Grasi itu kan tergantung ya. Ini kan keputusan kalau kita baca dari undang-undang itu kan kewenangan presiden.
Presiden memiliki hak sepenuhnya tentang gerasi. Tentu dalam memberikan gerasi harus ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, atas dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tapi yang memiliki hak untuk memberikan gerasi tetap Presiden. Masukan yang diperoleh dari diskusi ini akan dijadikan dasar untuk mencari solusi yang terbaik. Dan rencananya Jari 98 akan meminta gerasi untuk Ustadz Rohiman kepada Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Ian Rahmat, El Sinta TV.